Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum mulai proses pembelajaran, silakan berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa Ibu absen dulu ya. Silakan yang dipanggil namanya bilang hadir untuk laki-laki dan hadiro untuk perempuan. Ahmad Raka, Danisa, Denny Triputra, ada. Denny Wijaya, oke. Egi, Fitri Hartini, Iman Nuraini, Irfan Abdillah, Karnia, Koko Handika, Muhammad Aang, Melisa Ayu Fitriani, Ratna Dewi, Rizky Kurniawan, Saipudin, Siti Holiso, Siti Jahara, Unida, Wahyu, jangan melamun aja. Intan, Ilyas, Neng, Siti Mailani, Robi Al-Hasya, Muhammad Repan Ajis. Oke? Sudah siap? Repan Ajis. Sudah siap ya? Silakan dibuka buku LKS IPA-nya. Ada, Bu. Udah? Halaman 17. Bu, LKS nggak ada, Bu. Silakan yang ada dibuka. Lihat temennya. Halaman 17 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada secara vegetatif dan generatif, ya. Oke, sudah ketemu? Udah. Sudah dibuka semuanya? Sudah dibuka? Oke, sudah ya. Perhatikan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan yang memiliki bakal biji yang berada di dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi aseksual atau PGT
vegetatif, dan seksual atau disebut dengan generatif. Sekarang yang akan kita bahas pertama itu reproduksi aseksual atau vegetatif. Disebut juga dengan perkembangbiakan vegetatif. Pada reproduksi aseksual tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel kelamin jantan. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual karena memiliki sel-sel yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari reproduksi aseksual memiliki satu sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk, ya. Reproduksi aseksual dibedakan menjadi reproduksi aseksual alami dan reproduksi aseksual buatan. Yang pertama, reproduksi aseksual alami, yaitu reproduksi aseksual yang terjadi secara alami, tidak melibatkan campur tangan manusia. Reproduksi meliputi contohnya apa? Umbi lapis, umbi batang, pokoknya sejenis umbi-umbian, yaitu mereproduksi alami. Kemudian rizoma, tunas liar, tunas, geragi spora, dan fragmentasi. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas adalah tunas, yaitu ada tunas adventif dan tunas biasa. Tunas adventif adalah tunas yang keluar selain dari ujung batang dan ketiak daun. Contohnya tunas pisang. Kalian tahu tunas pisang? Tahu kan tunas pisang? Ya, Ibu yakin semuanya tahu tunas pisang. Ya, tahu kan? Tunas pisang. Cocor bebek dan bambu. Sedangkan tunas biasa adalah tunas yang tumbuh pada ketiak daun dan ujung batang. Kemudian yang kedua ada umbi lapis. Contohnya di sini adalah bawang merah, ya. Adalah batang yang tumbuh di bawah tanah membentuk umbi lapis menggelembung, berair dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping yang tumbuh di antara daun. Tunas samping tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah, tuh ya. Kemudian bawang putih, bawang bombay, dan dafodil. Yang ketiga ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat pada kentang. Nah, ini ya. Di sini ada contohnya kentang. Kemudian apalagi? Singkong, ya. Talas, umbi talas. Kemudian berikutnya ada stolon atau geragi, merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru.
Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan dan stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki. Tahu kan kalian rumput teki ya? Kemudian berikutnya ada rizoma. Adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah menyerupai akar. Pada rizoma terdapat tunas sisik-sisik daun dan antarwas. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizoma terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae, dahlia, bunga tasbih dan beberapa jenis rumput. Itu reproduksi aseksual alami. Sekarang reproduksi aseksual buatan, yaitu reproduksi aseksual yang melibatkan campur tangan manusia. Manusia sengaja memanfaatkan kemampuan meristematis tumbuhan untuk menghasilkan lebih banyak keturunan. Tujuan reproduksi aseksual buatan adalah agar tumbuh segera menghasilkan buah yang berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak, serta tahan terhadap serangan penyakit. Contohnya, dengan cara stek, cangkok, mengenten, okulasi, merunduk, dan kultur jaringan. Kita akan bahas yang pertama, ada mencangkok. Kalian tahu mencangkok? Oke, kita diskusi saja. Yang pertama akan kita bahas yaitu cangkok. Mencangkok. Yang kalian tahu biasanya pohon apa saja yang suka dicangkok? Pohon apa saja? Mangga. Pohon apa saja biasanya? Pohon Mangga, jambu. Mangga, jambu. Kemudian apa lagi? Tangkil. Jambu. Ya, jambu. Pohon toge. Jeruk. Masa pohon toge dicangkok? Pohon Kemudian apa toge. lagi? Pohon jambu. Pohon jambu, ya. Jambu air, ya. Mangga. Kemudian apa Pohon lagi? toge. Jeruk. Lagi. Jeruk. Rambutan. Rambutan. Itu ya salah satu pohon yang bisa Lengkeng. dicangkok. Cangkok adalah perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang. Lalu ditutup dengan tanah yang dibungkus dengan pembalut atau di situ biasanya pakai sabut kelapa atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong, kemudian ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Biasanya kalau tanaman hasil cangkokan itu lebih cepat berbuah dibanding jika kalian menanam misalkan dari biji atau dari yang tumbuhannya masih kecil. Ya, itu ya. Kemudian namun perakarannya lemah. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu, ya, mangga, rambutan, lengkeng, jeruk, gitu ya. Kemudian merunduk. Merunduk adalah penundukan cabang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Kalian lihat gambarnya ya.
Setelah perakaran kuat, batang dipotong dan dipisahkan dari induknya. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang, batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Menyambung disebut juga mengenten. Adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan. Setelah tumbuh besar yang diinginkan lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama. Lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Biasanya ini apa ya? Menyambung. Kalian tahu membuat bonsai tidak? Tahu bonsai? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Tahu ya. Nah, membuat bonsai itu dengan cara menyambung ini ya. Jadi mengenten itu dua jenis tumbuhan yang berbeda ya. Supaya apa? Supaya nanti sesuai yang diinginkan. Ya kalau yang namanya bonsai itu kan nanti bisa dibuat apa? Misalkan mau dibuat bentuknya bulat ataupun mau dibuat seperti kerucut gitu ya. Jadi bisa sesuai yang kita inginkan. Kemudian berikutnya ada okulasi. Pada dasarnya sama dengan mengenten, tapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kemudian kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat, buahnya sedikit dan kecil-kecil. Dengan tumbuhan jeruk yang perakarannya lemah namun dapat berbuah banyak dan besar. Kemudian menyetek yang terakhir adalah memperoleh keturunan baru dengan cara memotong bagian tubuh induknya. Kemudian ditumbuhkan pada medium atau persemian. Menyetek merupakan cara paling umum dilakukan karena mudah dikerjakan. Kita hanya memotong cabang sekitar 20 cm dan menanamkan dalam tanah sedalam 5 sampai 10 cm. Banyak dilakukan terhadap ubi kayu, tebu, tanaman pagar, dan lain-lain. Arah mata tunas sebaiknya menghadap ke atas. Nah ini sambil diskusi ya, silahkan. Kalian tahu singkong? Tahu singkong? Tahu. Bagaimana cara menanam singkong? Bagaimana? Ayo, jangan tegang. Ya, menanam singkong itu dengan teknik menyetek. Tinggal dipotong saja bagian tubuh induknya atau bagian batangnya. Kemudian sekitar 20 cm, kemudian ditanamkan sedalam 5 sampai 10 cm. Gampang ya. Kemudian arah mata tunas sebaiknya menghadap ke atas. Itu ya, itu adalah reproduksi aseksual buatan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semuanya ya? Gimana? Paham ya? Oke, kalau paham, kalau tidak ada yang tanyakan nggak? Sok silahkan. Melisa, mau bertanya? Enggak. Yang lainnya?
Denny mungkin mau bertanya, silakan. Enggak, Bu, enggak. Ayo silakan. Oke, kalau tidak ada langsung Ibu tutup ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.